Indonesia tercatat menjadi negara dengan jumlah kasus kebocoran data terbanyak ketiga di dunia. Pada 2025 ada 4 hal yang cukup dikhawatirkan masyarakat Indonesia. Mulai dari kekhawatiran akan keamanan data. Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, sejak 2019 sudah ada 79 kasus terjadi pencurian data di dalam negeri. Ngomongin serangan cyber, di tahun 2024 kemarin banyak banget kejadian yang bikin heboh. Sekarang bayangin guys, gimana kalau ada hacker yang niru video CEO kalian untuk memberikan informasi penting padahal itu di fake. Di era serba digital ini, hacker udah nggak salah-salah. Serangannya jadi makin kompleks, susah dideteksi, dan bikin sistem lumpuh total. Serem kan? IT Zone, zonanya info anak IT. Welcome to 2025, tahun dimana hacker udah bukan pakai virus atau malware biasa, tapi udah pakai AI dan juga deepfake. Gokil kan? Di era serba digital ini, hacker udah nggak salah-salah. Serangannya jadi makin kompleks, susah dideteksi, dan bikin sistem lumpuh total. Serem kan? Ngomongin serangan cyber, di tahun 2024 kemarin banyak banget kejadian yang bikin heboh. Contohnya perusahaan gede kayak Dell, Ticketmaster, BFI Finance, Tokopedia, BRI, PT KAI, Kripto Indodax yang kena serangan cyber yang benar-benar bikin geger. Mulai dari peretasan data, gangguan infrastruktur, sampai malware yang super duper rumit. Oh iya, ada lagi. Kalian masih ingat gak kasus peretasan PDSN tahun 2022? Yang sumbernya itu karena passwordnya terlalu lemah, yaitu admin 1234, yang menyebabkan kerugian material yang cukup besar. Gokil banget kan? Dan katanya nih, tren serangan cyber bakal makin gila di tahun 2025. Apa aja sih yang diprediksi bakalan jadi tren? Yuk simak. 1. AI agentic, yang dimana hacker menggunakan AI untuk otomatisasi serangan, sehingga lebih cepat dan akurat. Yang kedua ada penipuan AI dan rekayasa sosial. Hacker sekarang bisa membuat suara bahkan video yang kelihatan asli banget atau yang kita kenal dengan istilah deepfake untuk ngehack akun dan juga mencuri data. Yang ketiga ada ransomware canggih. Serangan ini bakalan ngeri banget kalau udah pakai bantuan AI. Apalagi kalau kripto pasca kuantum udah dipakai. Yang keempat ada supply chain attack, yang dimana hacker akan mencari celah di perusahaan pihak ketiga untuk menyerang organisasi besar. Dan yang terakhir ada perang cyber geopolitik, yang dimana negara-negara besar akan semakin sering menggunakan serangan cyber untuk spionase dan juga disinformasi. Gila banget ya serangan cyber ini, udah semakin canggih, makin susah juga untuk dihindarin. Sekarang bayangin guys, gimana kalau ada hacker yang niru video CEO kalian untuk memberikan informasi penting padahal itu deepfake. Ngeri banget kan? Nah, menurut laporan Cyber Security Ventures, serangan cyber yang berbasis AI akan naik 30% di tiap tahunnya. Hal ini pasti jadi ancaman yang serius banget. Nah, Mindet udah rangkum prediksi serangan cyber di tahun 2025. 75% serangan pakai AI. Laporan dari Gartner bilang di 2025 kebanyakan serangan cyber udah pakai elemen AI buat bikin serangan lebih efektif. Kerugian global 10,5 triliun US dollar. Cyber Security Venture prediksi kerugian ekonomi akibat kejahatan cyber bakal tembus di angka 10,5 triliun US dollar per tahun. Itu semua sudah termasuk biaya pemulihan data, produktivitas yang hilang, dan reputasi yang rusak. Ransomware naik terus. Sektor kesehatan sama layanan publik jadi target utama, dan hacker makin pintar pakai AI buat mengenkripsi data korban. Deepfake jadi senjata utama. Forbes bilang deepfake bakal sering dipakai buat menipu perusahaan atau individu. Jadi makin penting buat kita ngecek keaslian informasi. Krisis tenaga kerja cyber. Dunia bakal kekurangan 3 juta tenaga ahli keamanan cyber. Bikin kita makin kewalahan ngadepin serangan ini. Kebayang gak sih gimana seriusnya masalah ini? Kita butuh banget solusi dan juga tenaga ahli untuk menghadapi semua ancaman ini. Menurut minat pribadi, AI itu kayak pisau bermata dua. Di satu sisi dia bisa bantu kita, tapi di sisi lainnya dia juga bisa nyerang kita. Kayak sekarang aja nih, tren rekayasa sosial berbasis AI semakin susah untuk dideteksi. Contohnya apa? Deepfake, suara palsu, dan pencurian identitas.
Gak cuma itu, serangan ke rantai pasokan atau supply chain juga makin banyak. Hacker akan menembus perusahaan ketiga untuk menyerang organisasi besar. Dan di tengah ketegangan geopolitik, spionase cyber dari negara-negara kuat seperti Rusia, China, Iran, dan juga Korea Utara diprediksi akan meningkat drastis. Hal ini tentunya akan menjadi ancaman global. Oke. Karena serangan cyber dan juga malware semakin kompleks di 2025, harus banget buat kita bisa ngelindungi diri. Sini, Minat kasih beberapa tipsnya. Yang pertama, kalian harus update sistem keamanan secara berkala. Ingat, jangan malas. Ini penting banget untuk menutup celah keamanan. Yang kedua, tingkatkan kesadaran keamanan cyber. Edukasi diri sendiri dan juga tim kalian tentang tren ancaman yang beredar di luar sana. Yang ketiga, gunakan solusi keamanan terintegrasi. Pakai skill dan tools yang bisa memproteksi banyak aspek sekaligus. Yang keempat, backup data secara rutin. Jadi, kalau ada apa-apa, data kamu bisa tetap aman. Yang kelima, pantau aktivitas jaringan secara aktif. Jangan lupa untuk rutin memantau apa yang terjadi di jaringan. Ingat, jangan sampai kecolongan. Nah, buat cyber security specialist, ada beberapa skill nih yang harus kamu miliki. Yang pertama, keamanan jaringan. Pahami cara kerja jaringan komputer dan cara melindunginya dari serangan. Yang kedua, pemrograman dan scripting. Python, C, atau Bash bakal bantu kamu dalam analisis ancaman dan otomatisasi tugas keamanan. Yang ketiga, analisis risiko. Skill ini penting banget buat mengurangi atau menghindari ancaman terhadap data dan sistem. Yang keempat, deteksi dan respon ancaman. Mampu memantau sistem secara real time buat cegah malware dan serangan cyber. Yang kelima, regulasi keamanan cyber. Tahu aturan dan kebijakan biar sistem tetap aman dan sesuai dengan standar. Ancaman cyber semakin canggih, tapi kita harus selangkah lebih maju. Mau upgrade skill di cyber security? Tenang aja, CourseNet punya beberapa program khusus dengan kurikulum internasional yang mungkin cocok dengan kamu. Yang pertama ada CEH, Certified Ethical Hacker. Jadi hacker etis buat melindungi sistem dari serangan. CHFI, Computer Hacking Forensic Investigator. Belajar investigasi serangan cyber dan forensik digital. Yang terakhir ada CPEN, Certified Penetration Testing Professional. Kuasai teknik pen test buat uji keamanan sistem. Jaminan belajar sampai bisa. Kalau belum paham, tenang. Ada re-coaching gratis sampai kamu ngerti. Dan yang paling penting, ada sertifikat resmi yang bisa kamu dapetin setelah kamu lulus. Intinya, serangan cyber makin canggih. Kita harus selangkah lebih maju agar bisa ngelindungin diri. Yuk upgrade skill cyber security kalian bersama CourseNet. Untuk info yang lebih lengkap bisa kalian cek di website atau sosial media CourseNet. Oke, Minat pamit undur diri. Sampai berjumpa di episode IT Zone selanjutnya. Bye! IT Zone, zonanya info anak IT.